Selamat malam, shalom. Shalom. Apa kabar kita semuanya pada malam hari ini? Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh memperingati hari Pentekosta, di mana Tuhan mencurahkan roh-Nya. Dan saya percaya ini adalah awal yang baik bagi kita semuanya untuk dikuatkan dan diteguhkan oleh kuasa daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama di dalam malam pujian penyembahan. Biarlah semua yang terbaik kita memberikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada bagi setiap kami. Dimanapun umat-umatmu berada, yang bersama-sama dengan kami, yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan, malam pujian penyembahan, Engkau tahu setiap hati. Mari Tuhan lawat setiap kami, bawa kami lebih dekat lagi kepadamu, dan penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuntun kami Bapa, sehingga dalam pujian penyembahan ini Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pada malam hari ini kita mau bernyanyi bagi Tuhan, bersyukur dimanapun kita berada. Izinkan Roh Tuhan menguasai setiap hati kita. Betapa banyak yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita. Dia begitu baik, Dia begitu luar biasa. Kasih-Nya yang selalu nyata bagi kita setiap waktu. Mari datang kepada Tuhan bersyukur. Katakan kepadanya, banyak yang Kau telah perbuat dalam kehidupanku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
ya Tuhan. Sehingga kami memiliki roh yang luar biasa, yaitu roh Allah sendiri, roh kudus. Mari datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini, minta kepada Tuhan. Peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap saat. Peganglah tanganku Roh Kudus.
yang sangat luar biasa. Dan kami percaya janji-Mu digenapi bagi kami, karena Kau yang telah berjanji dan sanggup menepati janji-Mu dan sanggup menggenapinya ya Tuhan. Iman kami sepakat dengan janji-Mu, bahwa janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Dan ada jaminan bagi setiap kami, adalah Roh-Mu sendiri, jaminan bagi setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat malam hari ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan hikmat yang dari Tuhan turun bagi setiap kami. Bahkan kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dimanapun kami berada hari ini. Baik kami yang menyaksikan akan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Kami sangat sungguh bersyukur saat malam hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin saudara. Amin. Shalom. Wow, masih antusias semua. Hari ini adalah hari perayaan Pentakosta. Adalah kalau di dalam perjanjian lama mereka merayakan adalah panen atau tuaian besar-besaran yang luar biasa. Mereka berpesta merayakannya dengan penuh sukacita karena terjadi tuaian yang besar-besaran, dan mereka bawa sesuatu tuaian itu di hadapan Tuhan dan mereka mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Dan perayaan Pentakosta juga itu bertepatan dengan, yaitu di waktu Musa menerima hukum yang dari Tuhan, perintah atau firman yang dari Tuhan. Di Gunung Sinai Musa naik, dan di situ dia menerima hukum Tuhan. Itu sejak terjadinya dari mulai Paskah di tanah Mesir. Dan perjalanannya selama kurang lebih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 50 hari waktu mereka menerima, yaitu firman Tuhan. Di Gunung Sinai Musa membawa 2 loh batu. Dan saya percaya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan Pentakosta juga terjadi di zaman, yaitu para murid-murid Tuhan Yesus, gereja mula-mula. Dan seluruh dunia atau orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia, mereka pulang semuanya. Kebanyakan mereka pulang dan mau merayakan adalah hari raya Pentakosta. Dan di situ ada perayaan yang mereka memang merayakan, orang Yahudi rayakan, saudaraku. Dan tidak kebetulan di situ juga para murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 sejak Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan menampakkan diri selama 40 hari, dan murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Dan hari yang ke-10, hari yang ke-50 itu saudaraku, Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Dan sangat luar biasa hal ini terjadi, saudaraku. Hari-hari yang kemarin saya sampaikan hal-hal yang sudah kita dengarkan, bagaimana Roh Kudus punya hal yang luar biasa, saudaraku. Roh Kudus ini punya peranan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Ternyata Tuhan mengasihi kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena kasih-Nya lah, maka Yesus sekalipun dia pergi, dia mengirimkan Parakletos, penolong yang lain, penolong yang sama seperti dia waktu ada di muka bumi. Dan penolong itu juga ada menyertai kita selama-lamanya. Dan hari ini tema kita malam hari ini adalah Roh Kudus adalah jaminan bagi kita semua. Roh Kudus adalah jaminan. Kalau kita buka dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang pertama, di dalam 2 Korintus pasal yang pertama
ayat yang ke 20 sampai 22. Saya akan bacakan. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini jaminan adalah suatu pertanda bahwa ini, kita tahu tadi bahwa kalau Tuhan telah berjanji, Dia sanggup menggenapinya. Dan di sana dikatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua, diberikan. Kata jaminan kalau di dalam bahasa aslinya adalah arabon. Arabon ini sebenarnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, merupakan kata Yunani. Ini sebetulnya bukan merupakan kata Yunani, saudaraku, tapi sebenarnya bahasa atau kata Ibrani, arabon. Ini memiliki arti adalah uang muka atau tanggungan, saudaraku, uang muka. Ini yang disebut jaminan, diberikan uang muka sebagai tanda ini jadi bahwa apa yang dijanjikan itu akan terjadi bagi kita, anak-anaknya. Bahkan kalau kita baca, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ini kita melihat ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus adalah jaminan bagian kita untuk sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa, saudaraku? Penebusan yang menjadikan kita miliknya. Jadi Roh Kudus adalah jaminan bagian kita yang menjadikan kita adalah milik Kristus, milik Yesus Kristus. Sehingga kalau kita adalah milik Kristus, sehingga kita pun kalau Roh Kudus turun atas kita yang adalah jaminan itu, sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita menjadi milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, dan bukan hanya milik Kristus, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita ini adalah milik Kristus, miliknya Tuhan, sehingga oleh roh itu juga kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa.
bagian kita, yang memenuhi hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Ada jaminan, dijadikan kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita bisa berseru, ya Abah, ya Bapa. Sebagaimana kitab Roma pasal yang ke-8, di sana dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 itu di sana dikatakan, atau 14 kita mulai baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, menjadi anak Allah sendiri, sehingga kita bisa berseru, ya Abah, ya Bapa, dan kita menjadi anak. Ayat 18 di dalam kitab Roma tadi di sana dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita dimerdekakan, tidak menjadi budak lagi, tidak diperhamba oleh dosa lagi, tidak lagi anak-anak dunia, anak-anak kegelapan, tapi kita dijadikan menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan, yang bisa kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Dan memang hanya Roh Kudus yang bisa menyebut Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan itu juga dimantraikan dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, tinggal di dalam hidup kita, menjadi jaminan bagian kita, keselamatan yang dari Tuhan, penebusan yang dari Tuhan. Kalau kita lihat lagi Galatia pasal yang keempat, Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi Roh Kudus ini adalah jaminan bagian kita, yakni penebusan yang menjadikan kita milik Kristus, anak Tuhan, sehingga kita bisa berseru, ya Abah, ya Bapa. Kalau kita anak, saudaraku, ada banyak jaminan-jaminan yang bisa kita peroleh dari Tuhan sendiri. Kalau kita anaknya Tuhan, pasti jaminan itu akan kita miliki. Ada banyak jaminan-jaminan, ada banyak fasilitas-fasilitas bagi anak-anaknya. Ini yang perlu kita ketahui, saudaraku. Dan ini roh ini sudah ditaruhkan ke dalam hidup kita, sehingga kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Artinya kita jadi anak, punya fasilitas, punya jaminan. Kalau kita punya anak saja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita fasilitasi jaminan kesehatannya, kita fasilitasi jaminan, bahkan ada jaminan untuk masa depan, jaminan untuk seperti asuransi ya, untuk pendidikan, dan banyak jaminan-jaminan yang disediakan oleh orang tuanya, oleh ayahnya, bapaknya. Ada banyak jaminan-jaminan yang disediakan. Kalau kita memiliki anak, apalagi kalau kita orang yang berada, orang yang mampu
Pasti kita menyediakan jaminan-jaminan terhadap anak-anak kita. Dan itu juga yang Tuhan mau katakan kepada kita. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sehingga kita berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Artinya kita jaminan, ada jaminan kita anak Allah. Dijamin ada banyak hal, penyertaannya dijamin dalam hidup kita, perlindungannya dijamin dalam hidup kita, pertolongannya dijamin dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapinya. Amin saudara. Halo, amin. Kalau kita punya Roh Kudus yang adalah jaminan bagian kita, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan, kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa, menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, memiliki jaminan fasilitas apapun. Bukan hanya kekayaan saudaraku, bukan hanya itu, tapi yang terpenting kita ada penebusan, keselamatan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan selama kita ada di muka bumi ini. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Bahkan kalau saya melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan untuk apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita baca sebagaimana Yesus dia berkata, yang sudah kemarin di dalam Injil Yohanes kita sudah membacakannya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini Yesus dia berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada jaminan, yaitu jaminan penyertaan dalam hidup kita. Penyertaannya enggak sebentar-sebentar. Penyertaannya firman Tuhan katakan di sini ayat 16 tadi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai kapan saudara? Sampai selama-lamanya. Sangat luar biasa saudaraku. Penyertaan, ada jaminan penyertaan dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan bagi kita semua, menjadi jaminan bagi kita, jaminan penyertaan Tuhan, jaminan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kita disertai dan akan diam di dalam hidup kita. Untuk apa kita disertai oleh Tuhan, saudaraku? Untuk apa kita disertai oleh Tuhan? Saya percaya Yesus meminta kepada Bapa, Roh Kudus, untuk menyertai kita selama-lamanya. Untuk apa kita menyertai kita? Itu tadi, untuk memberikan pertolongan, untuk menolong kita. Sudah saya kasih pengertian kemarin, penolong yang lain itu adalah Parakletos. Dialah yang akan membimbing hidup kita. Dialah yang akan menolong kita
membela kita dalam persoalan kita, dalam masalah apapun. Dia pembela kita, dia perlindungan kita. Untuk apa dia sertai kita dan diam di dalam hidup kita? Adalah untuk menghibur kita, bahkan untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu juga yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Bahkan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tidak akan membiarkan kita seperti anak yatim piatu. Itu sebabnya hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus juga menyertai kita dan diam di dalam hidup kita. Menjadi jaminan itu adalah supaya kita juga, kenapa kita disertai oleh Tuhan, adalah supaya kita juga berani untuk menjadi saksi, untuk menjadi bersaksi kepada banyak orang. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Kenapa Tuhan? Kenapa Roh Kudus diberikan menjadi jaminan bagian kita untuk menyertai kita dan tinggal diam di dalam hidup kita? Adalah supaya kita pergi untuk menjadi saksi, untuk pergi memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Makanya jaminan penyertaan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, kemanapun kita pergi ada penyertaan Tuhan, ada jaminan penyertaannya. Yang percaya katakan amin. Mungkin engkau berkata, waduh, saya ditempatkan di daerah yang paling jauh, atau nggak mungkin sesuatu bisa terjadi. Memang kita ini dikirim seperti domba di tengah serigala, saudaraku. Tapi percayalah, ada penyertaan Tuhan, ada jaminan yang dari Tuhan, penyertaannya untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dimanapun engkau berada hari ini, sepertinya engkau dalam kesendirian, sepertinya engkau seperti berjalan kok nggak tahu arah. Izinkan Roh Kudus ada dalam hidupmu, memenuhi hidupmu, dan yang akan memimpin hidupmu, dan dia akan menyertaimu. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita semua. Jaminan untuk apa, saudaraku? Jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Kristus, yang menjadikan kita anak-anak Tuhan, yang difasilitasi, yang dijamin banyak hal. Seperti kalau saya punya anak, saya akan jamin, walaupun jaminan saya terbatas. Jaminan Tuhan adalah jaminan yang tidak terbatas. Itu sebabnya kita pegang firman Tuhan. Dan yang kedua, jaminan apa, saudaraku? Jaminan penyertaan Tuhan ada pada kita semua. Jaminan untuk ditolong hidup kita, untuk dihibur hidup kita, untuk dibawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi jaminan bagi kita. Dan untuk supaya kita ada jaminan ketika kita bersaksi dimanapun kita berada, ada penyertaannya selama-lamanya. Hari ini, saudaraku, mari nyalakan api Pentakosta dalam hidupmu. Nyalakan itu sehingga engkau percaya dan engkau disertai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga engkau pun menjadi bersaksi
dan punya kuasa, punya jaminan penyertaan. Sehingga ketika engkau bersaksi, Tuhan sertai engkau, perkataanmu diurapi Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidupmu. Yang menjadi renungan kita malam hari ini yang saya mau sampaikan adalah, percayalah bahwa Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita menjadi jaminan dalam hidup kita. Jaminan untuk apa, saudaraku? Jaminan menjadi kita milik Kristus, milik Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang memiliki fasilitas jaminan, jaminan kesehatan, jaminan apapun itu difasilitasi, saudaraku. Dan juga adalah jaminan penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya, supaya kita juga bisa bersaksi, menjadi saksi, dan dimanapun kita berada, dan kita menjadi orang-orang, yaitu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pembawa berita Injil, kabar baik dimanapun kita berada. Engkau adalah saksi Kristus, engkau adalah milik Kristus. Oleh sebab itu kita mau berdoa hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Dia yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, karena Dia adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia adalah jaminan bagian kita. Jaminan apa, saudaraku? Pegang firman, engkau akan melihat apa yang dijanjikannya akan digenapinya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Tuhan yang berjanji, Yesus yang berjanji, aku akan memberikan penolong yang lain, Parakletos. Dan Roh Kudus itu akan diberikan kepadamu sebagai materai, sebagai jaminan bagian kita, yaitu bahwa kita memperoleh penebusan yang dari Tuhan, yang menjadikan kita milik Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang ada jaminan, kalau kita anak-anak Tuhan, ada banyak jaminan-jaminan yang dipersiapkan bagi kita. Dan hari ini juga, saudaraku, izinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu, memenuhi hidupmu, tinggal dalam hidupmu. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sehingga kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Kita berseru kepada Allah, kepada Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Kalau tidak ada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, maka engkau tidak akan bisa berseru kepada Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Dan orang yang percaya dan yang menerima Roh Kuduslah untuk tinggal dalam hidupnya, memenuhi hidupnya, yang Roh Kudus itu juga yang akan berseru, ya Abba, ya Bapa. Engkau menjadi milik Kristus, engkau menjadi anak-anaknya
yang ada banyak jaminan dalam hidupmu. Dan juga ada jaminan penyertaannya dalam hidupmu. Untuk apa disertai? Supaya kita ditolongnya. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi masalah kita akan ditolong. Dia adalah penolong yang diberikan, yang diutus kepada kita. Dia akan menghibur kita waktu tatkala kesendirian. Masalah apapun yang kau hadapi hari ini, persoalan apapun yang kau hadapi hari ini, Yesus memberikan Parakletos, penolong itu dalam hidupmu. Buka hatimu, terima Dia yang adalah jaminan dalam hidupmu, jaminan penyertaan sampai selama-lamanya, sehingga kau juga bergairah, antusias, berkobar-kobar untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Kita akan berdoa. Engkau yang punya masalah hari ini dan belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, belum bisa menyebut ya Abah, ya Bapa kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang turun dalam hidupmu lah yang bisa memanggil Tuhan itu ya Abah, ya Bapa. Hari ini buka hatimu, kita berdoa hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa, Tuhan turunlah bagi anak-anakmu hari ini. Turunlah bagi mereka yang membuka hati mereka untuk menerima Roh Kudus turun dalam hidup mereka, tinggal dalam hati mereka, memateraikannya dalam hidup mereka, sehingga Roh Kudus itu adalah jaminan bagi setiap kami, sehingga kami boleh berseru dan mereka boleh berseru ya Abah, ya Bapa, dan mereka adalah anak-anakmu yang kau beri jaminan yang pasti dalam hidup mereka. Ada juga jaminan penyertaanmu sampai selama-lamanya. Kami berdoa hari ini, Roh Kudus turun bagi setiap anak-anakmu. Roh Kudus memenuhi setiap hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kami ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah ditebus ya Tuhan, dan kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau berikan Roh Kudus menjadi jaminan bagian kami, sehingga kami boleh memanggil Tuhan ya Abah, ya Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau sertai kami sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu juga yang membuat kami antusias, berkobar-kobar, berapi-api untuk memberitakan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu sampai selama-lamanya. Ada penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau pergi untuk menjadikan semua bangsa jadi murid-Mu, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka supaya mereka boleh melakukan seperti yang Kau perintahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada, buat setiap bangsa Indonesia. Engkau berkati juga ya Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata bagi bangsa ini. Terima kasih. Kami mau akhiri persekutuan doa kami malam hari ini, dan biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, yang ikut berdoa dan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka dengan luar biasa. Terima kasih buat jaminan keselamatan, buat jaminan penyertaan, buat jaminan kami menjadi anak-anak Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau akhiri ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Angkat tanganmu, turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai-mu, bahkan menjadi jaminan dalam hidupmu, memateraikanmu menjadi milik Kristus, menjadi anak Tuhan sampai selama-lamanya, dan engkau disertainya selama-lamanya, dan engkau menjadi orang yang setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita anak-anaknya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.